Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas video yang mengatakan bahwa LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu kacau menerjemahkan Alkitab, khususnya tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita simak videonya. Di sini kami hanya mau membahas satu surat saja, yang mana LAI kacau dalam menerjemahkannya. Mungkin belum ada peneliti tentang hal ini dari logis-logis manapun. Bahkan mungkin LAI sendiri entah menyadarinya atau tidak saat menerjemahkan. Dari video-video yang sudah kami terangkan, kami sering mengutip ayat atau mengutip surat yang mana arah pembahasannya lain lagi, tapi masih di dalam surat itu juga. Dari pembahasan sebelumnya di Yohanes 4 dikatakan Tuhan seorang nabi, itu sudah sangat kacau. Ini bukti kekacauannya LAI menerjemahkannya, seperti terjemahan yang dipaksakan. Kata Tuhan diterjemahkan atau diubah menjadi Tuhan, yang seharusnya benar-benar itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Tidak perlu pakai bahasa asli kitabnya, cukup pahami isi atau peristiwanya di dalam surat Yohanes 4 ini. Mulai ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Di dalam kurung itu penjelasannya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Di ayat ini perempuan Samaria itu sudah tahu kalau Yesus orang Yahudi, tapi tidak tahu namanya kalau itu Yesus. Ayat ke-10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ini pertama kalinya bertemu. Sebelumnya belum pernah ketemu antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Di ayat 10, Yesus masih menerangkan tentang dirinya kepada perempuan Samaria itu. Barulah ayat yang ke-11 ini yang terjemahannya ngawur. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Nah, baru ketemu kok sudah menyebut Tuhan. Dari mana perempuan Samaria itu Yesus adalah Tuhan? Konangan rere. Namanya Yesus saja nggak tahu, kok langsung nyebut Tuhan, engkau tidak punya timba. Dari mana tahu itu Tuhan? Kalau Tuhan itu pas banget. Tuhan, engkau tidak punya timba. Nah itu pas Tuhan. Sama orang yang tidak dikenal pakai kata Tuhan. Tapi ini bukan kami mengepas-ngepasin loh. Tapi ya memang begitulah sama orang yang nggak kenal itu, baru pertama kali ketemu. Ya berkata Tuhan itu pas. Kalau Tuhan, masa baru ketemu langsung menyebut Tuhan, kenal saja tidak, namanya saja tidak tahu. Di ayat 12, 13, 14 itu Yesus masih memperkenalkan dirinya. Masa di ayat 11 perempuannya sudah tahu kalau itu Tuhan? Setelah Yesus memperkenalkan dirinya, barulah di ayat 9 perempuan Samaria itu menyatakan, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Ini Tuhan, bukan Tuhan. Lagi perkenalan kok langsung nyebut Tuhan. Tahu dari mana? Dan di situ pun sangat jelas pernyataan perempuan Samaria itu. Dia mengenalnya itu kalau Yesus itu adalah nabi. Nabi bukan Tuhan.
Makanya di ayat 19 ini terjemahannya itu seperti dipaksakan. Coba dengan versi yang lain, dengan kata rabi atau junjungan. Apakah perempuan Samaria itu sudah langsung tahu kalau itu Yesus adalah rabi Yahudi atau seorang junjungan? Diterjemahkan rabi atau junjungan aja tidak pas, apalagi Tuhan. Kalau kata-kata ini diterapkan di zaman sekarang, kalau belum kenal orang, pasti bertanyanya atau mengatakannya itu pakai Pak, Mbak, Mas, Bu, Non, Cak, Kang. Nah itu. Kalau Jakartean ya Tuan, Nyonya, sama orang yang belum dikenal. Lah ini perempuan Samaria kok ujuk-ujuk mak bedunduk nyebut Tuhan. Yesus saja masih proses perkenalan. Bagaimana dengan Paulus yang satu kali bertemu dengan Yesus itu saja hanya berupa roh? Ini kami bahas di video berikutnya. Termasuk masih mengutip surat ini juga, tapi dengan arah pembahasan lain. Mungkin itu sudah cukuplah membuktikan kalau kekacauan terjemahan LAI yang mana bisa kami katakan itu adalah untuk pembodohan jemaat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam video ini jelas dikatakan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia kacau menerjemahkan Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan di situ memakai kata Tuhan. Dan benarkah Lembaga Alkitab Indonesia salah dalam menerjemahkan Alkitab atau diri kita yang salah mengerti tentang Alkitab? Mari saudara kita bahas bagian ini secara mendetail, secara mendalam, dan kita akan menemukan makna yang tersirat di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam video yang sudah saya unggah sebelum-sebelumnya, saya sering mengatakan bahwa untuk memahami Alkitab, kita harus memperhatikan konteksnya. Apa maksud dan tujuan penulis untuk menuliskan bagian ini? Nah, satu hal penting yang perlu menjadi perhatian kita bahwa inti berita dari Injil Yohanes adalah memberitakan tentang Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat yang dinantikan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memperhatikan konteks tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, kalau kita memperhatikan bagian ini, Tuhan Yesus membuka percakapannya dengan perkataan berilah aku minum. Di dalam ayat yang ke-7 di situ dituliskan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu perempuan Samaria itu menjawab Yesus di dalam ayatnya yang ke-9. Jawab perempuan Samaria ini dituliskan demikian. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, kalau kita perhatikan dari bagian ini, sebenarnya perempuan Samaria itu mengerti bahwa Yesus itu orang Yahudi. Nah, oleh sebab itu Yesus melanjutkan perkataannya saudara di dalam ayat yang ke-10. Di situ dituliskan dengan jelas, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Dalam ayat ini Yesus ingin memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mesias. Itu terbukti jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-10 saudara. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Karunia Allah ini maksudnya bahwa karunia terbesar ialah
Tuhan memberikan nyawanya sebagai ganti untuk menebus dosa, yaitu adalah Mesias yang dinanti-nantikan, juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Oleh sebab itu, Yesus mengumpamakan dirinya, ia telah memberikan kepadamu air hidup. Air hidup ini berbicara tentang sesuatu kekekalan. Yesus berbicara bahwa dirinya adalah kekekalan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-11 perempuan itu menjawab. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam." Yang menjadi permasalahan adalah kata Tuhan di sini. Kalau kita memperhatikan saudara, kata Tuhan di sini bahasa aslinya itu memakai kata kurie. Artinya bisa dipakai Tuhan, bisa juga dipakai Tuan. Tergantung bagaimana penulis ingin memberitakan, apa maksud penulis untuk menuliskan Alkitab. Nah, kembali saudara, maksud penulis dalam Injil Yohanes ialah mau memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Oleh sebab itu saudara, diartikan di sini kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam." Penulis Injil Yohanes ingin mau menyatakan bahwa perempuan Samaria itu tidak mengerti, tidak paham apa yang Tuhan Yesus sampaikan, apa yang Mesias itu yaitu Yesus Kristus beritakan kepada perempuan Samaria ini. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di bagian ayat berikutnya, dalam ayat yang ke-12, di situ dituliskan, "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya." Nah, di sini perempuan Samaria ini ingin tahu siapa sebenarnya Yesus. Nah, maka dari situ ia mempertanyakan di dalam ayat yang ke-12. Nah, saudara, apa jawab Yesus? Jawab Yesus dalam ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Maksudnya Yesus mengumpamakan bahwa siapa yang minum air yang ada di sumur ini, ia akan haus lagi. Tapi ayat yang ke-14, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Yaitu sekali lagi bahwa Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-14, di sini Yesus ingin menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias, juru selamat yang dinanti-nantikan. Namun saudara, di dalam ayat yang ke-19 kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Nah, ini saudara, ini yang menjadi permasalahan, bahwa di situ dikatakan Tuhan nyata, dikatakan di situ apa? Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Apa maksudnya? Kembali lagi kepada maksud penulis ingin memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Oleh sebab itu penulis berkata bahwa perempuan itu berkata, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Ayat ini mau menjelaskan bahwa perempuan ini tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah Mesias. Perempuan ini masih menganggap bahwa Tuhan Yesus itu masih sebagai nabi. Nah, itu maksud dari ayat ini. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Ini kita harus melihat maksud penulis ingin menyampaikan tentang Mesias kepada banyak orang. Nah, lalu berikutnya saudara ayat yang ke-25. Kalau kita perhatikan jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Nah, ini saudara, ini membuktikan bahwa perempuan Samaria itu tidak mengerti bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat
yang dinantikan. Oleh sebab itu ayat 26, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Akulah dia." Nah, ini Yesus menyatakan dirinya. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Di sini sangat jelas Yesus menunjukkan dirinya, akulah Mesias itu. Dan apa yang terjadi saudara, ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Nah, perempuan ini pergi. Dia ingin menanyakan kepada banyak orang, apakah Yesus itu Mesias? Nah, ini lingkupnya lebih luas lagi. Seorang Samaria ini pergi ke orang banyak ingin bertanya, apakah benar bahwa Yesus itu adalah Mesias? Apa yang terjadi saudara? Kesimpulannya kita dapat memperhatikan di dalam ayat yang ke-42. Di situ dituliskan, dan mereka berkata kepada perempuan itu, mereka ini menunjukkan kepada orang yang banyak itu, berkata kepada perempuan Samaria itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat." Nah, saudara, pertanyaan bagi kita, apa yang membuat orang banyak saat itu percaya kepada Yesus? Apa yang membuat orang banyak itu percaya bahwa Yesus adalah juru selamat? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang banyak itu percaya kepada Yesus bukan karena perempuan Samaria. Tetapi kita perhatikan dalam ayat yang ke-42, di situ ada kata mendengar dia. Nah, dituliskan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Nah, di situ dituliskan Roma 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara, mereka ini mendengar tentang Kristus, dan ingat bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara, tidak ada permasalahan bagi saya antara kata Tuhan atau Tuan, dan kita harus melihat apa maksud dari penulis Alkitab ingin menyampaikan kepada para pembacanya. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya dan mengasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mengerti apa maksud si penulis Alkitab menuliskan Alkitab bagi para pembacanya. Kita tidak bisa menafsirkan secara literal atau kita menafsirkan main comot ayat ini dan comot ayat itu sehingga membawa kesesatan bagi setiap kita. Mari saudara, saya mengajar kita melalui apa yang saya bahas pada hari ini, biarlah kita dibukakan dan kita mengerti dengan jelas maksud dan tujuan penulis menuliskan Alkitab, dan kita memahami makna yang tersirat di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.